Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana dari Perbankan Syariah Al-Minhah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terkait pembangunan tugas mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, akan menjelaskan pemahaman apa yang saya ketahui selama pembelajaran mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Materi pertama terkait konsep dasar pembiayaan dalam bank syariah. Nah, kita tuh harus mengetahui fungsi bank itu apa sih. Nah, fungsi utama bank itu kan menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya juga ke masyarakat. Terus bank itu melakukan transaksi atau jasa-jasa yang terkait dengan keuangan. Dan kalau dalam dunia bank syariah itu ada tambahannya, yaitu menjalankan fungsi sosial atau bisa disebut CSR. Contohnya itu, jika setiap mendapatkan keuntungan, maka 2,5% dari keuntungan yang didapat oleh bank syariah akan disalurkan untuk bantuan-bantuan seperti pembangunan masjid, memberikan beasiswa, dan lain sebagainya. Jadi terkait konsep dasar pembiayaan, apa sih definisi pembiayaan itu? Nah, pembiayaan itu menurut saya bisa kita sebut sebagai kayak gini, menyediakan uang untuk disalurkan kepada yang membutuhkan atau calon debitur. Kalau dalam dunia bank konvensional disebut debitur, yang tentunya harus ada kesepakatan dan persetujuan terlebih dahulu. Dan untuk memberikan pembiayaan itu harus ada unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, waktu, dan degree of risk. Terus fungsi pembiayaan itu apa sih? Fungsi pembiayaan itu sebenarnya itu untuk meningkatkan daya guna barang, meningkatkan daya guna uang, meningkatkan stabilitas ekonomi, meningkatkan pemerataan pembangunan, pemerataan pendapatan, meningkatkan hubungan internasional, dan masih banyak lagi terkait fungsi pembiayaan. Nah, kemudian terkait jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan itu ada banyak ya. Ada pembiayaan menurut tujuannya, ada pembiayaan menurut tujuan penggunaannya. Itu terbagi atas aspek produktif yang terdiri atas investasi. Contohnya itu kalau kita mau investasi bangunan atau properti. Terus juga terdiri dari modal kerja. Contohnya itu kayak kita untuk melakukan pembayaran gaji, kita bisa melakukan kita bisa memberikan apa? Kita bisa mengajukan permohonan pembiayaan. Juga ada pembiayaan konsumen. Juga ada pembiayaan menurut bentuk. Itu ada bentuk tunai, ada non tunai. Terus juga ada pembiayaan non tunai itu bisa itu terdiri atas bank garansi, letter of credit. Kemudian ada juga jenis-jenis pembiayaan menurut jangka waktu. Jangka waktunya itu kan ada jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Kemudian selanjutnya ada pembiayaan menurut segmentasi. Segmentasinya itu terbagi atas mikro, kecil, menengah, dan korporasi. Nah, kemudian materi selanjutnya itu ada prinsip pemberian pembiayaan. Jadi kalau kita mau menyalurkan pembiayaan itu nggak bisa asal-asalan ya. Kita harus lihat dulu latar belakang calon debiturnya itu gimana, supaya nanti kedepannya nggak ada kendala dalam memenuhi kewajibannya si pihak debitur itu. Jadi untuk melihat layak atau enggak sih calon debitur ini kita beri pembiayaan, maka kita tuh harus bisa menilai dari 5C. Yang pertama itu karakter, yang kedua itu capacity, yang ketiga itu kapital, yang keempat itu collateral, dan yang kelima itu condition. Nah, apa sih karakter itu? Nah, karakter itu yang kayak data-data tentang kepribadian calon debitur itu, jujur atau enggak sih dia orangnya. Kemudian yang kedua itu tentang capacity. Capacity itu terkait kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha. Itu bisa kita lihat dari bisnis recordnya itu gimana. Kemudian yang ketiga itu terkait kapital. Nah, kapital itu bisa disebut dengan kondisi kekayaan perusahaan, biar kita bisa nilai layak nggak sih calon debitur ini diberi pembiayaan. Terus yang keempat itu ada kolateral. Bisa dibilang tuh kolateral itu bisa kita bilang sebagai jaminan. Jadi kedepannya kalau ada masalah yang timbul, misalnya debitur nggak mampu bayar kewajibannya, maka kita bisa menyita jaminannya itu sebagai sanksi si calon debitur itu. Jadi kalau jaga-jaga kalau nanti debitur nggak bisa bayar kewajibannya, kita bisa menarik jaminannya itu. Dan yang kelima, condition itu bisa kita sebut dengan kondisi ekonomi calon debiturnya itu gimana.
Kemudian yang keempat itu terkait materi, terkait judul proses pembiayaan. Jadi biasanya proses pembiayaan itu ada bagian-bagiannya ya, ada front end, ada middle end, ada back end juga dengan tugasnya masing-masing. Kemudian tahapan pembiayaan itu ada berapa ya tahapannya. Yang pertama itu kita harus mengumpulkan informasi dan dokumen serta kita memverifikasinya. Yang kedua kita melakukan analisa dan persetujuan pembiayaan. Kemudian yang ketiga, setelah kita memenuhi dokumen dan analisa, maka lanjut ke administrasi dan pembukuan. Kemudian tahap 4 itu melakukan pemantauan pembiayaan, di mana pemantauannya ini itu terdiri dari monitoring, on desk, on the spot, juga antisipasi dini serta annual review. Kemudian yang kelima, tahapan yang kelima itu ada pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Kemudian materi yang kelima itu terkait informasi dan verifikasi. Jadi informasi-informasi yang harus dipenuhi dalam surat permohonan pembiayaan itu apa sih? Yaitu yang pertama informasi keuangannya itu harus ada. Yang kedua informasi jaminan. Yang ketiga jumlah pengajuan pembiayaan, berapa sih pengajuan yang akan kita seberapa besar kita akan mengajukan permohonan pembiayaan. Yang keempat itu tujuan pembiayaannya itu harus jelas untuk apa kita mengajukan permohonan pembiayaan. Dan yang kelima jangka waktu pembiayaan, berapa lama kita mampu membayar pembiayaan itu. Selain itu kelengkapan dokumen yang perlu diisi itu juga harus ada, yaitu berisi tentang identitas si calon debitur, terus juga bidang usahanya apa yang akan dikelolanya. Kemudian juga kita harus melampirkan rekening koran, juga rencana kerja perusahaan juga harus kita lampirkan. Juga ada banyak sebagian yang lain dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Setelah pemenuhan dokumen, informasi dan dokumen, maka pihak bank akan melakukan verifikasi data-data. Biasanya dengan melihat track checking, terus juga bisa melihat bank checking dan juga BI checking. Biasanya jika track checking itu kalau kita permohonan pembiayaannya itu bersifat investasi dan modal kerja, kayak terus juga kalau omset penjualannya meragukan, pihak bank akan melakukan track checking terlebih dahulu. Juga kalau banyak pesaingnya, gimana pesaing dalam hal pesaing yang akan dihadapi oleh perusahaan itu, maka bank akan melihat lewat track checkingnya dulu gimana. Kemudian pertemuan selanjutnya itu terkait tentang the beauty of Sharia banking. Nah, sesuai judulnya keindahan bank syariah. Jadi dalam hal deposannya, bank syariah itu bersifat adil, di mana sistemnya itu berbagi hasil dengan deposan sesuai keuntungan usaha. Dan kemudian bank syariah itu penyaluran dana deposan pada bisnis itu pastinya halal, nggak merusak jiwa, nggak merusak pikiran, nggak merusak keturunan, apalagi merusak agama ya. Kemudian keuntungan usaha pembiayaan dalam bank syariah itu dipotong zakat terlebih dahulu, baru kemudian bisa diakui sebagai laba bersih bank. Intinya pendapatannya itu bersih, halal, dan memiliki maslahat bagi umat. Jadi itu terkait masalah the beauty of Sharia banking. Kemudian materi selanjutnya itu terkait analisa pembiayaan produktif. Nah, pada segmen produktif, analisa kualitatifnya itu biasa meliputi aspek yuridis, aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, dan ada nanti tambahan aspek ekonomi sosialnya. Di mana dalam aspek yuridis yang pertama yang dilihat itu tentang legalitas ekonomi nasabah, legalitas pemohon nasabah. Nah, itu biasa nasabah itu harus memenuhi tentang surat-surat permohonan dan checklist dokumen. Kemudian legalitas subjek pembiayaan. Jadi kalau bentuk badannya itu perorangan, maka dokumen-dokumen yang harus dipenuhi itu adalah KTP, kartu keluarga, akta nikah. Bahkan sekarang itu tambahannya harus mempunyai NPWP. Terus ada juga selain perorangan kan bentuk badan itu ada bentuk badan usaha yang bentuknya itu CV, PT dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada bentuk badan hukum. Kemudian setelah aspek yuridis ada aspek manajemen ya. Jadi kita itu aspek manajemen itu terdiri dari bagaimana sih susunan pengurus itu. Bank itu harus melihat itu, terus juga melihat gimana riwayat perusahaannya, terus melihat gimana manajemen perusahaannya, gimana grup perusahaannya. Jadi bank itu harus melihat
dalam melakukan pembiayaan itu harus melihat aspek itu. Kemudian kalau dalam aspek produksi, isinya itu soal pertimbangan investasi dan lokasi, tentang faktor-faktor soal juga soal proses produksi, gimana realisasi, gimana rencana produksinya, gimana dampak lingkungan, sumber daya masyarakat, terus yang pasti soal gimana soal sarana dan prasarananya terkait ketersediaan bahan baku. Kemudian kalau mengenai aspek pemasaran, pasti itu soal gimana kondisi pasar, gimana substitusinya, gimana life cycle produksinya, gimana pesaing dan pangsa pasarnya, gimana terkait soal promosi dan pemasaran lah intinya. Dan yang terakhir itu terkait aspek sosial ekonomi. Jadi dalam analisa pembiayaan bank syariah, kita tuh harus melihat kira-kira ada nggak sih manfaatnya bagi kemaslahatan umat, kemudian ada nggak dampak negatifnya. Kalau lebih banyak dampak negatifnya, mending pembiayaannya nggak usah disalurkan. Kemudian ada analisa kuantitatif. Yang paling menentukan pembiayaan disetujui atau tidak itu ya dilihat dari aspek kuantitatifnya dengan melihat laporan keuangannya, karena nanti laporan keuangannya itu akan berpengaruh kepada resiko pembiayaan. Kalau kita nggak melihat, kalau kita nggak melihat laporan keuangannya, mungkin kedepannya kita akan mendapatkan resiko pembiayaan, misal kayak kredit macet, pembiayaan macet. Jadi yang paling penting itu kalau soal disetujui atau enggaknya permohonan pembiayaan itu dilihat dari analisa kuantitatif. Baiklah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.